Pemerintah pusat mengungkapkan hasil survei yang dilakukan pemerintah menunjukkan adanya penurunan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Penurunan itu terjadi akibat pemerintah daerah yang tidak tegas dalam menerapkan kebijakan dan protokol kesehatan. Itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam ratas penanganan pandemi COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Istana Negara Jakarta. Untuk itu, Joko Widodo memerintahkan seluruh gubernur di Indonesia untuk memastikan agar penerapan 3M benar-benar dilakukan di masyarakat. Kita betul-betul harus bekerja keras, kerja mati-matian, agar 3T, 3M itu betul-betul bisa kita lakukan di lapangan. Sekali lagi di lapangan. Karena dari survei yang kita lakukan, sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini berkurang. Bukannya tanpa alasan, Jokowi berulang kali menekankan pentingnya masyarakat menaati protokol kesehatan secara ketat. Sebab fakta menunjukkan penularan virus corona di Indonesia semakin meningkat tajam di awal tahun 2021. Bahkan kasus aktif corona bertambah 2 kali lipat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Sikap abai masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan sangat berbahaya karena kasus baru corona akan terus melonjak. Kondisi itu berdampak pada tingkat keterisian rumah sakit rujukan pasien corona yang makin penuh di sejumlah daerah. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya pun akan kewalahan jika transmisi COVID-19 tak bisa ditekan. Tim Liputan Berita 1. Disiplin limbung, COVID melambung, itulah topik Morning Talk di pagi hari ini. Pemirsa, penularan virus corona di Indonesia terus meningkat tajam di awal 2021. Bahkan kasus aktif corona bertambah 2 kali lipat dalam kurun 2 bulan terakhir. Dan untuk membahasnya kita terhubung dengan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Hasbullah Tabrani. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Rudi. Apa kabar, Semoga Prof? tetap sehat ya. Tetap sehat, Prof. Amin. Gitu, Prof juga ya. Prof, ini kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 di awal tahun ini, nampaknya bagi sebagian masyarakat, termasuk saya sebetulnya, ini agak sedikit mengkhawatirkan. Kita melihat bahwa pada tanggal 6 itu ada satu rekor baru, bahwa jumlah penambahan harian itu bisa mencapai hampir 9.000. Tapi kemarin tanggal 7 itu bahkan sudah lebih dari 9.000. Nah ini kalau memang angka ini akan terus bertambah trennya seperti itu, ini bukannya akan pandemi ini menjadi gawat darurat sebetulnya di Indonesia, Prof? Ya, sebetulnya gawat darurat sudah lama itu berlangsung kalau menurut saya ya. Teman-teman di rumah sakit sudah teriak-teriak, kapasitas sudah penuh, tenaga kesehatan sudah menjadi korban, tapi seperti topik pagi ini, disiplin limbung itu masih jalan terus. Saya sudah prediksi sebelum ini pun pada bulan Desember, prediksi saya di awal Januari ini kita dapat 10 ribuan sehari ini. Ya, ini menunjukkan upaya-upaya kita untuk mengendalikan penyebaran COVID sejak awal kita lakukan Maret belum berhasil. Ya, memang problem terbesar seperti topik yang diangkat Berita 1 pada pagi ini, disiplin limbung. Kenapa memang disiplin menjadi kunci utama? Karena sederhana sebetulnya supaya masyarakat semua tahu, penyakit COVID ini menular dari orang ke orang dalam jarak dekat. Itu prinsip utama proses yang terjadi. Menular dari orang ke orang dalam jarak dekat. Ya. Yang melalui percikan tadi, yang masuknya ke saluran pernapasan. Oleh karena itu, cara mencegahnya sederhana saja, tutup pintu masuk virus ke tubuh kita, pakai masker, ya. Itu yang paling penting. Oke. Tapi masyarakat kita lihat tidak disiplin. Saya minggu lalu mencoba lihat-lihatlah ke masyarakat jalan-jalan pakai mobil, pakai masker di daerah
Jakarta, pinggiran Jakarta, Jawa Barat. Waduh, banyak sekali masyarakat yang tidak pakai masker, tenang-tenang saja, aktivitasnya berkerumun, tidak besar memang, tapi berkerumun itu tidak harus seperti 10.000 orang. Berkerumun 5-10 orang pun juga berkerumun dalam jarak dekat tanpa pakai masker. Dan itu artinya ada risiko tinggi penularan ya, Prof ya? Iya. Ya, sebetulnya beberapa hari yang lalu saya sempat berbincang dengan seorang dokter di Bogor, Prof, yang juga bertugas pada saat libur panjang kemarin gitu, yang di posko-posko gitu kan, yang ada di Gadok dan segala macam. Dan memang ditemukan bahwa mereka wisatawan yang dari Jakarta yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat melalui Bogor itu, ada terlihat beberapa di antara mereka yang putar balik gitu. Dan itu disinyalir bahwa mereka sebetulnya tidak melengkapi dokumen kesehatan pada saat berwisata. Itu satu hal. Terus yang kedua, di posko itu juga ditemukan mereka yang pas dites itu ternyata memang reaktif gitu. Artinya sebetulnya resikonya tinggi sekali ketika ada libur sedikit panjang saja di Indonesia ini. Begitu nggak kira-kira, Prof? Ya, sebetulnya ada libur atau tidak libur, selagi masyarakat mempunyai aktivitas bergerak, ya, bertemu dengan teman-teman yang lain, apakah itu di kendaraan umum, apakah di angkutan umum, apakah di kafe, tempat kopi, apakah tempat bermain, itu semua mempunyai potensi untuk menularkan. Dan ini yang masyarakat abai karena masyarakat mempunyai pandangan yang pendek, istilahnya short-sighted, karena mereka nggak lihat ke penyakit ini, nggak lihat ancamannya, nggak kelihatan. Karena memang penyakit ini ditularkan oleh virus yang tidak kelihatan dan sebagian besar tanpa gejala. Sehingga nggak kelihatan tanpa gejala, tapi sebetulnya makhluk halusnya ada di dalam badannya. Salah satu di antara orang-orang yang berkumpul itu. Ini hanya bisa dipahami dengan kecerdasan, ya. Dan untuk meningkatkan kecerdasan, sebetulnya kan kita diskusi terus seperti ini, peraturan pemerintah, pembatasan, penegakan hukum dilakukan. Ya, berita-berita sudah banyak. Tetapi masyarakat tetap. Prof, maaf, saya potong. Maksudnya dengan kecerdasan itu mendeteksinya gimana maksudnya, Prof? Ya, artinya kan harus dilihat dengan cara ilmiah bahwa virus itu ada. Harus dideteksi virus itu ada dengan tes antigen, dengan tes PCR. Nggak bisa dilihat dengan pakai mata. Dan itu kan artinya dengan kecerdasan, dengan keilmuan. Dan kita sudah mengembangkan kecerdasan itu dengan tes antigen, tes penciuman dengan genos, ya, dengan PCR yang lebih mahal. Itu yang kita lakukan. Tapi banyak masyarakat tidak mau paham tentang itu. Pasti pakai patokan yang dia lihat. Kalau begal bisa dia lihat. Diberitakan pun kelihatan di begalnya pakai CCTV, ya, baru dia percaya, dia takut. Tapi dengan COVID, karena nggak kelihatan dengan mata, dia sangat mengandalkan pandangannya bukan kecerdasannya, ya tidak bisa dilihat. Nah, ini perlu terus-menerus. Prof. Nah, ini menarik soal orang yang tanpa gejala ini, Prof, yang tidak bisa dikenali dengan kasat mata. Kalau menurut pandangan Prof sendiri, apakah sebetulnya banyak di antara kita sebetulnya yang OTG seperti itu, tidak merasakan apapun, tapi terus kemudian dia sudah sembuh dengan sendirinya karena memang tidak merasakan apapun, tidak melakukan pengecekan kesehatan, dan pada akhirnya dia sembuh sendiri. Dan pada saat ada virus di dalam tubuhnya, dia itu sebetulnya beraktivitas seperti manusia lain, masyarakat lainnya. Artinya kalau memang itu yang terjadi, ini kan resikonya besar sekali sebetulnya. Dia kemana-mana bertemu dengan banyak orang misalkan, merasa sehat, tapi sebetulnya ada virus yang dia bawa sebagai carrier. Betul. Itulah yang menjadi kesulitannya. Itulah sebabnya saya katakan untuk mengenalinya, untuk mengubah pihak kita perlu kecerdasan tadi. Kecerdasan yang dijalankan dengan para ahli dan diinformasikan. Kita tahu beberapa gubernur
kemarin itu Bu Hopipa juga nggak ada gejala apa-apa, dia bekerja saja tapi positif dia. Nah ini yang masyarakat harus paham dan percaya kepada pemerintah. Jangan percaya kepada pandangan matanya sendiri yang di depan mata. Betul memang sebagian besar penyakit karena virus, apakah itu COVID ataukah flu biasa, itu umumnya sembuh sendiri. 80% lebih bisa sembuh sendiri. Dan disitulah bahaya yang mengancam karena tidak bisa dilihat dengan mata. Dan itu juga yang terjadi itu juga yang terjadi sebetulnya saat ini. Artinya banyak orang yang OTG tapi terus masih mobilitasnya juga masih tinggi. Ya, oleh karena itu pemerintah diwajibkan melakukan 3T. Tracing dan tracking, menelusuri, memantau siapa yang pernah kontak erat. Karena yang pernah kontak erat mempunyai potensi menjadi OTG. Ya. Nah, tetapi problemnya di lapangan, saya pantau beberapa kasus, banyak orang yang sudah diidentifikasi pernah kontak erat, harusnya dites, tidak mau dites. Dipanggil untuk tes, tidak mau. Ya. Nah, ini akibatnya karena dia tidak mau dites, karena merasa badannya sehat, tidak ada gejala apa-apa, biasa-biasa saja. Padahal sesungguhnya karena dia pernah kontak erat, berpotensi dia mengandung virus di badannya dan menularkan keluarganya. Maka ini sekarang kan banyak klaster keluarga ini. Di sisi lain oleh juga, karena itu di rumah pun kita harus pakai masker di rumah sekalipun. Prof, di sisi lain juga banyak mereka yang terinfeksi, tapi nggak tahu sebetulnya terinfeksinya dari mana. Begitu kan, Prof? Betul. Oleh karena selama kita berinteraksi dengan orang lain, entah jalan, entah berbelanja, ya, entah naik kendaraan angkutan umum, kita tidak hafal yang terdekat dengan kita yang disebut kontak erat itu dalam jarak kurang dari 1 meter siapa saja dan berapa lama. Bisa jadi naik Gojek, bisa jadi naik angkot, ya. Kita tidak tahu memang. Oleh karena itu selalu harus alert, harus siaga dan selalu disiplin. Itu kuncinya. Nah, kita bisa buktikan di negara-negara yang disiplinnya lebih kuat dari kita, ya, seperti di Cina, di Thailand, itu bagus kontrolnya, pengendaliannya lebih baik di Taiwan, ya. Nah, tapi bangsa kita nggak mau belajar banyak. Atau sebetulnya, Prof, itu karena memang di negara-negara itu konsep PSBB-nya itu memang seperti PSBB layaknya PSBB gitu, seperti yang pernah dilakukan di awal-awal di Indonesia sebetulnya. Bukan model yang sekarang kan gas rem, tapi lebih banyak gasnya sebetulnya daripada remnya, begitu kan? Ya betul, gas rem itu memang itu konsep yang ditawarkan oleh Pak Jokowi untuk memudahkan pemahaman masyarakat dengan kendaraan bermotor. Cuman antara gas dan remnya keseimbangannya kan sulit itu. Ya. Betul, Anda betul Mas Rudi, di negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand itu lebih tegas pengendaliannya dan juga lebih centralized, tidak desentralisasi seperti di kita. Memang desentralisasi mempunyai risiko karena desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan penegakan hukum. Sementara kemampuan untuk memahami secara komprehensif oleh Pemda-Pemda, pimpinan daerah, belum sama sampai saat ini. Akibatnya memang tidak terjadi sebuah kebijakan yang sinkron terkoordinasi. Nah, ini kita 2 hari ke depan, 3 hari ya ke depan akan mencoba dengan PPKM lagi istilahnya. Ini juga bagian yang menurut saya akan membuat masyarakat menjadi bingung lagi. Sebelumnya PSBB diganti PPKM, ya kan? Nanti masyarakat menganggap ini lain lagi. Padahal prinsipnya sama, mencegah penularan dengan menjaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, dites, di tracing, jangan menolak kalau harus diperiksa karena ada yang menyampaikan saya sakit, saya dekat dengan seseorang. Nah, seseorang itu
setelah dibilangin, oh kamu katanya dekat dengan Pak Hasbullah yang pernah dites positif, kamu harus dites. Ya, terima, jangan nolak atau tidak memberitahu siapa yang dekat dengan dia. Itu banyak terjadi. Sudah dites positif, ditanyain siapa yang berdekatan, bergaul dekat-dekat, wah nggak tahu, tidak mau kasih tahu. Karena apa? Takut nanti temannya itu jadi isolasi. Takut kalau kegiatannya dibubarkan, dilarang dan sebagainya. Ini bagian-bagian yang saya sebut secara guyonan. Mohon maaf, ini orang-orang egois nih saya bilang, karena hanya berpikir kepentingan diri, tidak mau memahamin kondisi darurat kesehatan, dan sesungguhnya perbuatannya, sikapnya itu membahayakan orang lain. Harusnya dalam kondisi seperti itu dia patuh aturan, patuh perintah dari yang berkuasa. Atau pemerintah ya, Prof. Nah ini juga menarik, artinya ketika Prof katakan masih banyak orang-orang yang egois, masih ada orang-orang yang tidak percaya dengan COVID misalkan, atau ya mempertanyakan tentang COVID ini. Terus kemudian masih banyak juga orang-orang yang tidak berdisiplin. Ini bukannya harusnya ada satu kebijakan yang lebih tegas sebetulnya dalam upaya pengendalian pandemi ini? Ya, kebijakan bisa lebih tegas. Ya, misalnya Pemda DKI sudah mengumumkan vaksinasi akan dilakukan, yang nolak vaksinasi denda 5 juta. Ya, yang lalu juga Rizik Syihab sudah didenda 50 juta. Ya, dan sekarang sudah menjadi tersangka ya. Itu bagian-bagian yang merupakan penegakan hukum yang mulai tegas atau cukup tegas, tetapi banyak masyarakat menyikapinya malah sebaliknya, menyindir, tidak percaya, menganggap ada permainan, ada sara dan sebagainya. Ini bagian yang menjadi kompleks, menjadi sulit di Indonesia. Ya, dan memang masyarakat nggak bisa ini kalau soal menyindir, terus nyinyir, mencibir, ya itu mungkin memang nggak bisa kita halangi kan, Prof. Tapi yang penting bagaimana masyarakat ini, dia mau tidak mau, dia egois atau tidak egois, tetap dia harus melaksanakan disiplin yang memang diperintahkan oleh pemerintah, kan gitu harusnya. Ya, untuk bisa disiplin memang harus ada tindakan tegas. Entah itu dengan denda atau dengan, ya kalau ke penjara cukup sebetulnya dikurung ya. Kalau nggak ada tindakan tegas, masyarakat tidak bisa disiplin. Kalau masyarakat tidak bisa disiplin, kita harus disiplinkan. Nah itu dia, kalau menurut Prof sendiri saat ini, apakah ketegasan pemerintah sudah cukup tegas untuk mendisiplinkan masyarakat, atau sebetulnya masih ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan? Sebagian sudah jalan, tapi bermasalah karena petugas-petugas di lapangan kita juga sering tidak berani tegas. Saya sering mengikuti kalau masyarakat yang ditegur tidak pakai masker dengan besar kemudian marah-marah, kan banyak tuh di berita di TV silakan. Akhirnya sebagian masyarakat kita, petugas yang harusnya mendisiplinkan juga capek juga ya, dengan cara itu ya. Oleh karena itu memang untuk bisa disiplin perlu betul pemahaman dengan kecerdasan bahwa jangan jadi egois kita, bahwa melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita ini jauh lebih baik, apalagi sekarang dengan kasus sampai hampir 10.000, rumah sakit sudah penuh, sudah sulit. Kalau kita kena musibah COVID ini, karena bencana COVID ini, nggak dapat tempat yang diperlukan ketika kita harus masuk ICU, harus masuk isolasi, ya kemungkinan meninggalnya, kehilangan anggota keluarga itu luar biasa. Dan ini harus disadari betul oleh masyarakat. Disiplin memang harus ditegakkan oleh Pemda-Pemda, tapi Pemda dan petugasnya tidak akan sanggup memaksa semua orang berdisiplin tanpa orang-orang itu menyadari dan berperilaku tidak egois. Oke, Prof, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.